Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 25 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 25 Juni 2024? Knight of Cup. Oke. Berarti gini, dia ini sebenarnya memikirkan tentang kenapa dia merusak hubungan ini, kenapa dia menghancurkan hubungan ini. Bahkan ada yang sempat nih punya rencana untuk bertunangan atau pernikahan gitu ya sama kamu, tapi semuanya rusak, semuanya gagal gitu ya. Bahkan mungkin sudah ada yang menggagalkan atau mencabut ya janji itu, karena memang si dia ini punya sifat buruk ya. Dan aku melihat di sini dia merasa bahwa selama ini dia sudah memanifestasikan dengan caranya untuk hubungan ini, tapi tiba-tiba dia berubah ya, tiba-tiba dia merasa tidak puas dengan kamu, tiba-tiba dia tidak setia, atau bahkan ada yang merasa tiba-tiba dia fobia terhadap sebuah komitmen atau hubungan, sehingga dia menghancurkan hubungan kalian dengan perselingkuhan. Aku melihat di sini dia menghancurkan hubungan kalian, dia berselingkuh, bahkan mungkin dengan temannya ya, dia berselingkuh dengan temannya. Jadi orang circle dia lah ya, deket-deket dia itu gak jauh-jauh. Terus itu juga aku melihat di sini tuh orangnya keras ya, orangnya kompulsif, orangnya patriarkal banget. Terus juga dia ini punya suatu perilaku penyalahgunaan. Entah apa yang dia lakukan, bisa jadi penyalahgunaan narkoba, bisa jadi penyalahgunaan wewenang, bisa jadi penyalahgunaan kekuasaan ya, bisa jadi penyalahgunaan uang gitu ya, korupsi gitu, atau apa gitu. Jadi saat ini dia sedang mendapatkan balasan ya atas apa yang dia telah lakukan atas penyalahgunaan tersebut. Dan aku melihat juga dia menyadari ya, hubungan ini ternyata tidak berjalan dengan baik. Kemudian juga banyak sekali mengalami gangguannya, banyak sekali merasa tidak ada kepuasannya ya. Dan aku lihat mungkin semuanya tampak baik-baik saja dari luar, tapi ternyata ada suatu kesedihan dan ketidakpuasan yang kamu rasakan gitu kan ya. Dia melihat itu sebenarnya dari kamu sekarang ya. Sekarang dia melihat ada ketidakpuasan dan ada rasa sedih dari kamu yang membuat maksudnya rasa sedih dari kamu karena ternyata apa yang kamu harapkan ke dia tidak sesuai dengan keinginan kamu. Dan dia melihat kamu sekarang kayak menyesali keputusan kamu karena telah menerima dia selama ini, karena telah tertarik sama dia selama ini. Dan ternyata juga aku melihat kayak dia itu ngeliat kamu kayak sekarang tuh jijik atau ngerasa benci, kesel gitu sama dia ya. Dia ngerasa itu, kamu mulai memandang dia sekarang seperti itu, kayak kenapa sih gitu ya, bisa kenal sama kamu justru malah menyakiti aku kayak gitu ya. Dia memandang kamu seperti itu, jadi kayak kamu menyesal kenal sama dia. Kenapa? Karena ya itu ternyata
yang awalnya baik-baik saja, kok malah selingkuh gitu ya. Dan perselingkuhan yang dia lakukan juga memang ternyata gara-gara hanya untuk mendapatkan kesenangan di awal dalam suatu hubungan aja. Jadi mungkin perselingkuhannya ini juga banyak gitu ya, nggak cuma ke satu orang, tapi 2, 3, 4, A, B, C, D, E sampai Z, mungkin nggak tau lah berapa banyak ya. Tapi intinya dia itu menjalin hubungan dengan semua orang itu hanya untuk menikmati kesenangan di awal dalam hubungan aja ya. Kayak itulah ya, kayak awal-awal suka sama orang kan menggebu-gebu ya, nah bucin banget kan kelihatannya seperti itu. Tapi kalau dia sudah bosan, dia akan pindah ke lain hati, pindah ke orang lain kayak gitu. Bahkan dia melihat ya bahwa dia mengkhianati kamu. Iya, dia sadar itu, dia tahu itu dia mengkhianati kamu, bahkan telah memberikan rasa luka yang besar. Kemudian nih ya, kalau kita lihat kan kartunya 3 pedang yang menusuk hati ya, jadi memberikan luka, memberikan rasa sakit hati. Kemudian di sini ada gambar awan dan hujan ya. Nah, berarti ini melambangkan kayak ada tangis ya, dia memberikan tangis kepada kamu gitu ya, membiarkan kamu menangis gara-gara hati yang luka ini, hati yang tersakiti ini oleh dia gitu loh. Dia membuat kamu menangis ya atas perselingkuhan yang dia lakukan, atas pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu, seperti itu. Jadi aku melihat kayak dia tahu gara-gara dia semuanya hancur, gara-gara perselingkuhan yang dia lakukan semuanya hancur. Dan dia juga menyadari ya, hubungan kalian itu selalu mengalami masa-masa sulit. Aku lihat di sini kalian kayak sering mengalami kesulitan dan sering terseret dalam perselisihan yang bahkan tidak berguna atau kayak sepele gitulah ya masalahnya. Tahu-tahu udah bertengkar aja, tahu-tahu udah marahan aja gitu ya. Kalau aku lihat di sini, bahkan mungkin yang tadinya cuman masalah sepele akhirnya berujung pada isu-isu yang krusial, sehingga untuk menghindarinya kalian kayak saling diem-dieman ya, atau saling menghindari satu sama lain, saling menarik diri satu sama lain. Dan ketika sudah menunda koneksi kalian, sudah berpisahlah kalian, aku lihat di sini kayak butuh waktu lama untuk bisa kembali bersama lagi gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai berbulan-bulan gitu ya. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu gitu. Dan the Fool. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya dia itu ketika menjalani hubungan dengan kamu itu spontan aja gitu ya. Ketika kamu ngajak dia kenalan atau dia yang ngajak kamu kenalan, ya itu spontan gitu loh, kayak nggak direncanakan, tiba-tiba ya udah kenalan aja. Abis itu ternyata ketika dekat dengan kamu, terkoneksi dengan kamu, dia merasa bahagia, dia merasa senang, dia merasa ada kamu tuh memberikan hiburan ke dia, memberikan kebahagiaan terhadap dia. Apalagi di sini mungkin memang dia memiliki masa-masa sulit dalam hidupnya, entah karirnya belum stabil kah, ada banyak masalah kah, atau dia lelah dari pulang kerja kah. Nah, terus ketika ada komunikasi dari kamu, dia bahagia, dia senang, dia kayak terhibur, dia merasa kayak diperhatikan, disayangi ya, diberikan ketulusan, rasa cinta gitu ya, sehingga dia merasa bahagia ketika bersama kamu. Cuman memang di saat itu dia memang belum berani untuk berkomitmen, dia belum siap untuk berkomitmen, sehingga hubungannya ya masih kayak gitu ya, masih suka pindah-pindah ke lain hati, ada si A, si B, si C, ada kamu ya. Tapi apakah dia siap untuk berkomitmen? Tidak, bukan hanya terhadap kamu, tapi terhadap yang si A, si B, si C itu pun dia belum siap untuk berkomitmen kayak gitu. Dia cuma hanya untuk mendapatkan kesenangan di awal dalam menjalin hubungan aja gitu, untuk have fun, untuk ya untuk senang-senang aja gitu loh, memberikan hiburan di hidup dia gitu. Tapi ketika dia sudah berulang kali menyelingkuhi kamu, yang mengkhianati kamu, aku melihat di sini banyak pembelajaran yang telah dia dapat. Dan akhirnya di sini dia menyadari betapa
betapa berharganya dirimu, ya, betapa berkualitasnya dirimu, sehingga memberikan banyak sekali pembelajaran terhadap dia gitu ya. Dan akhirnya di sini dia menyadari kedewasaan hati dia, kedewasaan kamu ya. Terus itu ketulusan kamu, keikhlasan kamu, mampu menyadarkan dia, mampu mendidik dia. Akhirnya di sini aku lihat ada rasa cinta, Two of Cup. Ya, ada rasa sayang, dan aku lihat juga sebenarnya kamu masih sayang juga kan sama dia, seperti itu. Jadi karena memang hubungan ini tuh penuh dengan pembelajaran, sehingga banyak kenangan ya, banyak kenangan yang memberikan dia rasa sulit untuk bisa melepas dari kamu atau pergi dari kamu. Dan aku melihat ya, ketika setelah apa yang terjadi di antara kalian ya, timbullah ikatan yang kuat berdasarkan secara empati ya, kemudian juga secara berdasarkan cinta, juga kesetiaan. Aku lihat di sini dia masih setia mencintai kamu, masih setia tertarik menyayangi kamu, masih memiliki keyakinan yang serupa ya. Dan memang koneksi ini masih dalam masa pertumbuhan ya. Jadi makanya di sini banyak sekali halangan rintangannya ya. Tapi sebenarnya dia ini memiliki potensi untuk menjadi dewasa ya, berkembang seiring berjalannya waktu menjadi sesuatu yang bisa memuaskan dan bermakna bagi kamu. Dan kalau kalian masih mau bersama-sama untuk menaikkan level di hubungan kalian dalam kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi, kalian akan saling menghargai kok. Bahkan dia akan menghargai dan memahami satu sama lain bersama kamu kayak gitu, sehingga bisa memiliki suatu hubungan yang baik, bisa menjadi suatu pendamping dirimu yang setia gitu ya. Bahkan bisa menjalin suatu hubungan yang baru dan berkembang ya, penuh dengan kasih sayang, keromantisan ya, dalam hubungan romansa aku lihat di sini. Jadi memang hubungan ini tuh masih dalam tahap perkembangan sebenarnya. Makanya banyak sekali ujiannya, banyak sekali pasang surutnya seperti itu. Karena memang si dianya ini memang belum belum mantep gitu loh mencintai kamu. Tapi ketika dia sudah menyakiti kamu, kemudian juga situasinya sudah berkembang ya, aku melihat di sini dia kayak mulai menyadari bahwa dia memiliki cinta, kesetiaan terhadap kamu. Cuman aku lihat di sini ada Ten of Swords reverse. Kamu justru malah menyadari hubungan ini tuh sudah gagal, hubungan ini tuh sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga aku melihat kamu lebih memilih untuk udah deh pergi aja, meninggalkan hubungan yang telah menyakitimu selama ini, meninggalkan hubungan yang memang sudah menimbulkan kesakitan yang mendalam ya. Karena memang kan aku lihat di sini hubungannya terlalu kasar, terus juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan yang sangat drastis dari dia, yaitu tadi mungkin dia melakukan menggunakan narkoba, korupsi, atau penyalahgunaan jabatan ya, wewenang seperti itu, sehingga itu pun berdampak gitu loh pada keyakinanmu gitu ya untuk terus bisa bersama dia gitu, aku lihat di sini ya. Jadi ketika dia sudah menyadari perasaan cinta dia, tapi di sini kamu sudah menyadari situasinya, akhirnya kamu pergi, dia tetap setia, dia tetap ingin memiliki kamu, dia tetap bertahan dengan situasinya gitu. Aku lihat ya, jadi kamu pergi malah dia yang mencintai kamu, aku lihat di sini. Oke, kita lihat selanjutnya ceritanya akan seperti apa. Segera akan ada segera kejelasannya. Kalau misalkan selama ini ternyata dia tidak mengakui tentang perasaannya terhadap kamu, maka ini akan segera dia ungkapkan. Aku lihat kayaknya dia akan datang lagi untuk menjelaskan kepada kamu sebenarnya apa perasaan dia terhadap kamu, kayak gitu ya.
Dan bahkan aku melihat di sini memang hubungan ini perlu lebih intim lagi, perlu untuk lebih saling mengenal lagi satu sama lain. Bahkan di sini dia pun masih sering stalkingin kamu. Ya, untuk lebih mengetahui tentang kamu itu masih sayang nggak sih sama dia, masih kepikiran nggak sih sama dia, apa sih yang saat ini kamu lakukan, saat ini kamu bersama siapa gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi dia masih sering stalkingin untuk mencari kabar kamu seperti apa sekarang, seperti itu. Terus itu juga aku melihat memang saat ini hubungan kalian sudah berpisah, sehingga berpisah ya. Kemudian aku melihat kan itu tadi ya, kamu yang meninggalkan dia, kamu yang pergi, tapi si dianya justru malah tetap ingin bertahan. Nih gambarnya separation itu kan gini ya, ini kamu ingin pergi, kamu sudah menjelaskan ke dia bahwa kamu ingin pergi, tapi lihat tangan wanita ini, wanita ini ingin meraih tangan si pria. Kelihatan nggak sih, burem ya, aduh. Nah itu ya kan, tangannya ini, tangan si wanita ini itu ingin meraih tangan si pria agar menahan pria untuk tidak pergi. Nah itulah situasi dia bersama kamu. Kamu ingin pergi, kamu sudah pergi, bahkan dia yang ingin meraih tanganmu untuk tidak pergi gitu loh. Jadi dia masih ingin mempertahankan. Cuman situasinya ya sekarang kayak ini cinta sepihak gitu loh. Kamu move on, dianya malah masih mencintai kamu. Ya jadi ini dia merasa kayak ini cinta sepihak, ini cinta sendirian. Makanya di sini dia masih ingin datang lagi, ingin memperjuangkan kamu lagi, ingin meminta kesempatan lagi untuk bisa bersama lagi dengan kamu, untuk memperbaiki hubungan dia bersama kamu. Karena di sini aku pun melihat dia masih memiliki rasa optimis bahwa hubungan ini pasti bisa berkembang lagi, hubungan ini pasti bisa tetap bertahan, dia pasti bisa mendapatkan kamu lagi, kalian pasti bisa bersama lagi. Ya, aku lihat di sini dia masih ada keoptimisan, makanya di sini dia masih mau untuk datang lagi ke kamu, untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Oke, seperti itulah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Aku punya bulannya. Ini bulannya bisa jadi bulan lahir dia, bisa jadi bulan lahir kamu ya. Atau bisa jadi bulan di momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Bulan perpisahan kalian kah? Bulan bulan bertemunya kalian kah? Bulan jadinya kalian kah? Gitu ya. Ada Mei, April, Maret, Juli, Juni, Januari, Agustus, September. Kemudian aku juga punya shio. Di sini bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia. Ada shio anjing, ada shio tikus, kerbau, monyet, kambing, ayam, ular, babi. Kemudian ada alfabetnya. Alfabet ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian ya. C P B K G I E X W T V A Z D L J S U O Q R H M N F. Oke. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oh ya, untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini.
Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.